Jangan lupa komen, like, and subscribe. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Safinatun Najah, sahibul bait Bapak Agus Sofyan, para habaib, para asatidz, para pengurus Majelis Ta'lim Safinatun Najah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, bisa bersama-sama datang melangkahkan kaki ke Majelis Ta'lim Safinatun Najah ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang walaupun turun hujan rintik-rintik tetapi tidak menyurutkan langkah kita, tidak mengendorkan semangat kita untuk tetap datang sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dan juga sebagai bentuk permohonan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di malam yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, masih membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat. Yang pada pengajian sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat sahnya sholat, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat dan mengetahui arah kiblat. Maka sekarang kita lanjutkan di syarat berikutnya, yaitu menutup aurat, yang ada di halaman 27 baris ke-5. Ya, wa yajibu satrul aurati bisatirin tohirin mubahin. Kita baca dulu bersama-sama tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu satrul aurati bisatirin tohirin mubahin. Wa yajibu raf'un najasati minas saubi wal badani wal makani. Wa yajibu alal qadiri ay yusalliyal fardha qa'iman. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu satrul aurati. Di antara syarat-syarat sahnya sholat yang disebutkan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, setelah mengetahui masuknya waktu sholat dan mengetahui arah kiblat, maka yang ketiga adalah wajib bagi orang yang hendak melaksanakan sholat untuk menutupi auratnya, ya, menutup auratnya, ya, aurat yang semua orang yang hendak sholat ini enggak harus menutupi. Jadi auratnya
laki-laki artinya bagian tubuh dari laki-laki yang harus ditutupi adalah antara pusar dan lutut atau dengkul, ya. Maksudnya antara pusar dan dengkul ini, pusarnya dan dengkulnya itu termasuk di dalam bagian tubuh yang harus ditutupi, ya. Sementara kalau perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan, ya. Kecuali muka dan kedua telapak tangan, ini semuanya harus ditutupi, ya. Yang namanya ditutupi itu apa? Tidak boleh terlihat warna kulit, nggak boleh kelihatan warna kulitnya. Artinya nggak boleh menggunakan penutup yang katakanlah transparan, pakai plastik gula tuh yang kiloan, sambung-sambung, tempel-tempel terus dipakai, nggak boleh, ya. Atau baju yang kelewat tipis, ya, baju warnanya putih. Biasanya ibu-ibu itu kan pakai mukena. Kalau laki-laki mungkin bagian yang harus ditutup itu relatif sedikit, ya, antara pusar dan lutut. Tetapi kalau perempuan ini buat yang punya istri, buat yang punya anak, dikasih tahu jangan memakai mukena yang kelewat tipis, ya. Warna putih kalau tipis itu kelihatan warna kulitnya. Mukena kan yang kebanyakan mukena warnanya putih, ya. Kemudian yang dipakai mukenanya udah tipis atau memang tipis gitu, ya. Tipis dari beli emang tipis atau udah kelamaan, ya, mukena udah 25 tahun. Ya, cuci pakai 25 tahun, kelihatan warna kulitnya, nggak sah. Jadi harus tertutupi warna kulitnya, nggak boleh kelihatan, ya, nggak boleh kelihatan. Ini yang pertama, harus tertutupi bagi warna kulitnya, ya. Dan penutup itu, ya, kalau mau aman gitu, ya, bikin mukena dari terpal, insya Allah nggak kelihatan warna kulitnya, ya. Paling habis sholat lepek. Ya, dikatakan di sini falayak fi zujaj, nggak boleh pakai dari kaca, ya. Kalau pakai lumpur boleh tuh, lumpur diteplok-teplokin, plok, jadi gemuk tuh, ya. Yang penting nggak kelihatan warna kulit. Tohirin, penutupnya ini harus sesuatu yang suci, artinya pakaian, kita pakai baju, pakai sarung, pakai celana, pakai kaos, pakai mukena, semuanya itu harus suci, nggak boleh ada najisnya, ya. Kalau dia menggunakan pakaian, ya, 3 lapis misalnya, pakaian dalam misalnya, kan biasanya nih laki-laki gitu, ya, pakai celana dalam, terus pakai celana pendek atau celana pangsi, habis itu pakai kain sarung. Kain sarungnya suci, celana pendeknya suci, tapi celana dalamnya ada najisnya, nggak boleh dipakai, ya. Harus dicopot dulu, harus dicopot, ya, harus dicopot. Kalau tetap dipakai nggak sah sholatnya, ya. Jadi semua yang dipakai di badan, termasuk misalnya kalau pakai ikat pinggang, ikat pinggangnya itu harus suci, ya. Kaos dalam, ya, itu harus suci semuanya. Pakai topi, pakai peci, atau orang pakai dasi, pakai jaket, itu semuanya harus suci, nggak boleh ada najisnya, ya. Harus suci semuanya, ya. Pokoknya semua yang melekat pada tubuh orang yang sholat itu harus dalam keadaan suci, nggak ada najisnya, ya, nggak ada najisnya, ya. Mubahin, dan
penutup yang dipakai untuk menutupi itu adalah yang hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah, nggak boleh baju hasil nyolong, ya kan haram itu, ya haram, atau menggunakan sutra, ya, atau menggunakan sutra, kecuali kalau tidak ada lagi, ya. Kalau di sini dikatakan walakin tasihhu sholatu rajulin satra auratihi bil hariri, ya, akan tetapi sah sholat seseorang, orang laki-laki yang menutupi auratnya dengan menggunakan sutra. Wa in haruma alaihi indal qudrah ala ghairihi, walaupun haram buat dia kalau dia mampu untuk menutupi auratnya dengan bahan atau pakaian selain sutra. Artinya menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra untuk laki-laki ini hukumnya boleh kalau memang nggak ada lagi, ya. Tapi kalau masih ada pakaian yang selain sutra, ya, maka haram, nggak boleh laki-laki menggunakan sutra. Kalau perempuan boleh, ya, perempuan boleh pakai mukenanya dari sutra, boleh kok nggak boleh, ya, boleh. Seneng tuh bini kalau mukenanya dari sutra, ya. Yang kejam ya suaminya, mahal. Ya, nggak boleh, ya. Nah, ini batasan minimal laki-laki menutup auratnya dengan antara pusar dan lutut, ya. Kalau nggak ada lagi, cuma kalau masih ada yang bagus ya pakai yang bagus, jangan disembarangin, ya. Sholat cap jadi, yang penting menutup aurat, jangan, ya. Sholat yang bagus, yang apik, yang bersih, yang rapi, yang sopan, ya. Saya yakin ini semua yang ada di sini itu punya pakaian yang bagus untuk sholat, bukan cuma satu, mungkin ada beberapa. Maka gunakan, ya. Jangan cuma lagi ngaji begini pakai baju koko, pakai kain sarung, pakai peci, giliran sholat di rumah sembarangan, pakai kaos kutang doang, pakai celana pangsi doang, jangan, kurang bagus. Yang penting sah, iya sah, tapi pikirin siapa yang kita mau hadapi, ya. Jangankan kita menghadap seorang raja, seorang presiden, bahkan kita ke kelurahan aja coba pakai kaos kutang, pakai celana pangsi, ya, belum mandi, ya, sendal jepit, ya, sebelah beda lagi. Kira-kira boleh apa nggak masuk? Itu kelurahan, ya. Orang yang nggak bisa dibandingkan dengan Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, ya. Masa kita mau menghadap Allah Ta'ala cap jadi, gitu, ya. Ini yang kayak begini menjadi bentuk ihsan kita, etika kita, akhlak kita ketika menghadap Allah Ta'ala, ya. Jangan cap jadi, ya, yang bagus. Dan menutup aurat ini, ya, berlaku dari depan, belakang, kanan, kiri, atas. Nggak boleh kelihatan aurat. Di depan ketutupan, celananya belakang pantat bolong, bekas dudukin rokok, gitu, ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi dari depan ketutup, dari belakang ketutup, dari samping kanan kiri ketutup, dari atas juga ketutup, ya. Kan ada tuh orang pakai kaosnya jangkis, gitu, ya. Kalau lagi berdiri ketutup tuh semuanya, tapi giliran ruku apalagi sujud kelihatan tuh, ya, bawang gorengnya tuh budugan dipamerin.
nggak sah. Jadi selama sholat, di setiap gerakan, setiap keadaan dari awal sampai akhir nggak boleh ada auratnya yang kelihatan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas. Pakai baju misalnya, baju gamis, ya baju gamis, ininya apa namanya nih, lubang lehernya itu lebar misalnya begini, segini. Lagi berdiri ketutupan, ya dia pakai baju gamis doang, dalamnya polos, nggak ada apa-apanya, ya giliran dia ruku, orang di depannya kelihatan, nggak boleh. Ya ini yang apik, makanya jangan cukup, ya kalau bisa jangan cukup hanya dengan satu pakaian. Lagi sholat nih, kalau bisa ya dalam keadaan normal, kalau dalam keadaan lagi darurat ya nggak masalah, lagi dalam perjalanan misalnya. Ini hari-hari kita kalau bisa sholat tuh pakaiannya 2 lapis, pakai kaos dalam, pakai baju koko, jadi aman. Umpama nih baju kokonya ini kebuka, kan masih ada kaos dalam tuh ya, masih ada kaos dalam. Begitu juga bawahan kalau bisa gitu ya, dalam keadaan normal. Biar apa? Biar kita perhatian sama sholat kita, kita memperhatikan ibadah kepada Allah Ta'ala, menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Insya Allah Allah akan menjaga urusan kita. Itu ya, kita sembarangin Allah model cap jadi, ntar kita dikasih urusan, diselesain urusan kita cap jadi juga sama Allah, emang mau? Ya, jadi harus menutup aurat dengan rapi, dengan baik, dengan bagus ya. Kalau dari bawah nggak apa-apa, maksudnya kalau ada orang ngintipin kita sholat di atas ya, dari bawah kelihatan tuh polos gitu, gimana? Boleh nggak? Boleh, nggak masalah, karena yang diperintahkan untuk ditutup itu adalah bagian tubuh yang nggak boleh kelihatan kalau dari depan, belakang, kanan, kiri, sama atas ya, sama atas tubuh kita. Maksudnya atas di sini bukan orang yang ada di atas kita doang ya. Kalau lagi berdiri ya orang yang di atas kita, kalau lagi duduk orang yang di atas kita, tapi kalau lagi rukuk ya orang yang kelihatan ada di depan, dari atas kita, kan begitu ya. Itu semuanya harus tertutup, nggak boleh ada yang terbuka ya. Sekali lagi, batasan aurat dari pusar sampai lutut itu adalah batasan minimal ya. Kalau lagi darurat, baju bersih nggak ada ya, yang ada cuman celana pangsi doang, dinaikin sampai ke atas, jadi kayak jojon, bayang begitu doang. Boleh kalau emang nggak ada lagi. Kali pakaiannya kotor semua ya, pakaian satu lemari kotor semua, menyucinya setahun sekali, gimana ya. Makanya dibagusin sholat kita, insya Allah urusan kita akan dibagusin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menutup aurat ya. Wa yajibu rafun najasati minas saubi wal badani wal makani, dan wajib untuk menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat. Nggak boleh di antara 3 ini ada najisnya, najis yang nggak dimaafkan. Pakaian kita yang tadi Ane bilang, semuanya harus suci, dari pakaian dalam sampai pakaian luar ya, harus suci, termasuk semua yang kita pakai ya. Kalau pakai sorbannya harus suci ya. Kalau pakai pecinya harus suci ya. Kalau pakai apaan aja pokoknya yang menempel ya, itu semuanya harus suci pakaian kita. Kemudian wal badani, badan kita semuanya nggak boleh ada najisnya di bagian luar badan kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki
ya, termasuk bagian dalam lubang hidung dan bagian dalam mulut, ya. Ini nggak boleh ada najisnya, ya, nggak boleh ada najisnya. Dakhilul fam wal anf wal ain, ya, bagian dalam mulut, bagian dalam hidung, bagian dalam mata, ya. Berarti kalau orang lagi sholat ingusan, boleh apa enggak? Ya, pertanyaannya, ingus itu najis atau bukan? Jawabnya, ingus itu enggak najis. Termasuk belek mata, najis apa enggak? Enggak. Ya cuman jorok aja kalau sholat belekan gitu ya. Ya, begitu juga mulut, apa namanya, ludah itu enggak najis. Ya, dahak itu enggak najis. Jigong najis enggak? Enggak najis. Ya, cuma ya gitu, jorok gitu. Ya, nah kalau lo banyak jigongnya, jangan buka-buka mulut dah. Nyengir serem. Lagi nyengir serem. Semua nggak boleh ada najisnya. Ya, kecuali najis yang dimaafkan. Ya, najis yang dimaafkan itu najis yang sedikit. Ya, misalnya apa? Ada noda darah nyamuk. Ya, sini lagi sholat, Pak, nyamuk darah. Najis gak? Enggak. Najis, tapi dimaafkan. Darah nyamuk, gitu ya. Atau bawa bangkai laler, ya, karena baju koko digantung. Ya kan kita nggak peraksain kantong baju koko kita kalau masalah, apalagi bangkainya nyamuk atau bangkai laler gitu, kecil. Kita bawa tuh, ya, lagi sholat. Najis apa enggak? Najis, tapi dimaafkan. Namanya bangkai ya najis. Ya, tapi kalau kita ngantongin bangkai tikus ya lain lagi. Kebangetan jorok emang, sampai tikus lo kantongin. Ya, itu nggak boleh. Ya, jadi harus semuanya suci. Ya, badan kita. Kemudian termasuk najis yang dimaafkan, misalnya apa? Ya, misalnya kotoran binatang, ya, tai nyamuk. Pernah lihat tai nyamuk kan? Ya. Pernah lihat tai nyamuk kan? Tai laler bener nih. Ya, tai nyamuk pernah lihat gak? Nggak pernah lihat. Tapi kira-kira nyamuk ada tainya gak? Ya namanya dimakan ya, masa dia masukin doang nggak ada yang dikeluarin? Ya, itu pasti ada. Gimana tuh? Nempel di pakaian yang kita gunakan untuk sholat, boleh apa enggak? Boleh. Tai cicak juga, ya, kalau kecil dan ya apa namanya, maksudnya cuma nempel begitu aja, enggak meledak begitu, enggak apa namanya meledak, buyar gitu ya, buyar, bleber gitu. Ya, itu enggak boleh, ya. Makanya kalau ada tai cicak jangan lo tepok begini, mingkinan kemana-mana gitu. Ya, yang pokoknya yang sedikit. Atau noda darah, ya, noda darah, bukan darah nyamuk, darah yang lain, darah binatang gitu ya, sapi misalnya. Ya, seberapa yang dimaafkan itu? Sekira-kira tidak lebih dari uang koin. Ya, kira-kira berapa diameternya itu? 3 cm. Ya, kurang lebih 3 cm diameternya. Itu masih dimaafkan, ya, masih dimaafkan. Ya. Kemudian wal makani, tempat. Ya, tempat. Ini harus suci. Ya, harus suci tempatnya. Tempat sholat itu adalah tempat yang kita pakai buat sholat, sebatas ruangan
atau bagian yang kita cukup buat sholat. Maksudnya begini, misalnya kita sholat di atas karpetnya 4 kali 6 meter. Kira-kira kita makainya itu karpet buat sholat semuanya apa enggak? Kan sebagiannya kan, hanya sebagiannya. Berapa sih kita butuh ruang berapa sih ketika kita mau sholat? Ya, paling cuma sedikit, ya, cuma sedikit, ya, mungkin nggak sampai 1 meter lah ya. Ya kalau anak apalagi nih paling setengah meter cukup. Kalau Kiki lebar tuh. Ya. Kayak dikerengin gitu. Ya. Jadi sebatas kita pakai buat sholat segitu doang. Jadi misalnya kita sholat di atas karpet yang luasnya 4 kali 6 meter gitu ya. Kita sholat di ujung kanan, kemudian ada najis di karpet itu di ujung kiri atau bahkan di tengahnya itu karpet ada najisnya. Kita sholat di ujungnya, di pinggir kiri. Boleh apa enggak? Jawabnya boleh, karena yang kita pakai buat sholat itu tidak kena najis gitu ya. Dan yang dimaksud dengan najis ini adalah suci dari najis di tempat ini di bagian atasnya. Bagian bawahnya ada najis enggak boleh apa enggak? Ada lantai rumah najis, kita gelar sejadah di atas lantai yang najis itu, ya. Sajadah kita suci, lantainya najis, boleh apa enggak kita sholat? Jawabnya boleh, karena kita sholatnya di atas sajadah, ya. Walaupun di bawahnya sajadah ada najisnya nggak masalah, selama itu najis nggak nembus ke atas. Misalnya ada kencing bayi masih basah gitu ya, masih belum diapa-apain, langsung gelar sejadah. Nah itu kan kencingnya nanti naik ke atas sejadah, ngeresap ke atas sejadah, sejadahnya jadi basah, ya itu udah nggak boleh. Tapi kalau ada najis, ada kencing anak kecil, ya yang masih punya anak kecil tuh, kencing sembarangan di situ, dilap sekali, ya, buat ngurangin airnya udah nggak ada, ya, tapi masih najis, gelar sejadah, boleh apa nggak? Boleh. Ya boleh, karena kalau ngikutin dari atas sampai bawah itu harus suci. Kira-kira di musola gitu, di bawah lantai musola, ubin musola, ada najisnya apa enggak? Tahu apa enggak kita? Enggak tahu. Mau sampai berapa lapis? Jadi yang penting bagian atasnya aja. Ya, bagian atas itu pun hanya sebatas tempat yang kita pakai buat sholat. Kan ada tuh sejadah yang gede banget, ya. Yang buat 2 orang sebenarnya masih cukup pakai tuh, ya. Ujung sebelah kirinya ada najisnya, dan sholat di sebelah kanan ya boleh, nggak masalah. Yang penting kita nggak kena tangan kita atau kepala kita nggak kena ke tempat yang ada najisnya itu, ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita lagi sholat, ya, lagi sholat di atas sejadah, ya, atau di lantai lah tanpa sejadah, katakanlah begitu. Terus ada anak kecil, anak kita atau cucu atau siapalah anak kecil datang duduk di depan kita, pipis di situ. Kita lagi sholat, pas di depan kita nih, dia kencing, dia pipis. Bagaimana kita sholat? Batalin apa enggak sholatnya? Jangan. Ya, enggak boleh batalin sholat sembarangan gitu ya. Jangan dibatalin. Bagaimana? Kita ke kanan. Ya, geser aja ke kanan. Yang sekira-kira kalau nanti kita ruku, kita sujud, kita duduk, enggak kena sama itu najis. Kalau enggak ke kanan, ke kiri. Kalau nggak ke kiri, ke belakang, ya. Kalau nggak bisa juga,
kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Lu sholat di mana sih lu? Di kandang burung lu sholat. Sempit amat. Ya kalau nggak bisa juga, misalnya ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke belakang nggak bisa, ke depan. Kalau sholatnya sendirian, kalau sholatnya ada imamnya jangan ke depan. Cuma nggak dianjurkan ke depan. Kenapa? Karena nanti khawatir proses melangkahnya itu kita kena najisnya. Jadi yang aman itu ya ke kanan, ke kiri atau ke belakang. Dan nggak perlu jauh-jauh. Yang penting ketika kita rukuk, sujud, duduk, tangan kita, paha kita, pinggul kita, kepala kita itu nggak kena najis sudah cukup. Ya, udah cukup. Ya. Kemudian wa yajibu 'alal qadiri ayyusalliyal fardhu qa'iman, dan wajib bagi yang mampu untuk melaksanakan sholat fardu dalam keadaan berdiri. Umumnya biasanya di kitab-kitab fikih yang lain yang syarat yang keenam ini ada bukannya syarat sholat tetapi rukun sholat, tetapi di sini dimasukkan oleh Habib Ahmad bin Zaid sebagai syarat sholat. Ya, sebenarnya sama aja, artinya sama-sama harus dilakukan. Kalau sholat fardu selama masih mampu berdiri, nggak boleh nggak berdiri. Itu apa? Yang namanya berdiri itu adalah bertumpu berat badan kita di atas kedua kaki kita. Itu namanya berdiri. Maksudnya apa? Nggak boleh nyender. Mentang-mentang sholat pas pinggirannya tembok, ya, nyenderan. Nyender nih, bukannya nempel, lain. Apa bedanya? Kalau kita nyender, terus yang kita jadiin sebagai senderan diangkat, kita jatuh. Nah itu namanya nyender. Tapi kalau cuma nempel karena sempitnya tempat, nempel, gitu ya, nempel tembok boleh aja. Yang penting seandainya itu temboknya nggak ada, kita masih berdiri apa enggak? Masih, berarti itu kita berdiri, bukannya nyender. Artinya berdiri itu ya, bertumpu di atas kaki kita. Kalau mampu, ya. Kalau nggak mampu ini lain soal. Ini sholat fardu, berarti boleh. Sholat sunnah dalam keadaan duduk, boleh. Ya, boleh. Walaupun mampu berdiri. Cuma jangan kalau memang mau sholat sunnah dalam keadaan duduk, ini jangan dilakukan di tempat yang umum. Kenapa? Khawatir nanti jadi fitnah, ada yang nggak tahu. Jangankan duduk, berbaring aja sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri itu boleh, ya. Kalau tahu caranya nggak tahu ya udah nggak usah gitu. Ini kan gua nggak kasih tahu, ntar lo pada ogohan lagi di rumah sholat. Ya. Terawih enak nih, rebahan, Allahu Akbar lo pules lagi. Ya, udah jangan deh. Kalau masih mampu berdiri, ya walaupun sholat sunnah. Tetapi kalau sholat fardu nggak harus berdiri. Ya, kecuali kalau nggak mampu. Kalau pakai tongkat boleh. Kalau memang nggak mampu, gitu ya, nggak mampu. Jadi pegangan tongkat, ya, atau bukan tongkat lah. Tiang infusan tuh kan panjang tuh, ya boleh nggak? Boleh kalau memang nggak mampu tanpa pegangan, ya tanpa pegangan nggak mampu boleh. Tapi kalau masih mampu nyender, jangankan pakai tongkat, nyender aja nggak boleh, ya nyender aja nggak boleh. Nah yang nggak disebutkan di sini, ya di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas, ya suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya artinya kalau kita mau sholat dalam keadaan berhadas kecil, kita harus menghilangkannya dengan berwudu, dan kalau kita berhadas besar kita mau sholat harus kita hilangkan dengan
mandi. Ya, kalau nggak ada air atau nggak bisa menggunakan air, maka kita bertayamum. Ya, kita bertayamum. Itu harus dilakukan. Ya, nggak sah sholat tanpa bersuci, tanpa wudhu kalau berhadas kecil, tanpa mandi kalau berhadas besar, ya, atau tanpa tayamum kalau sedang tidak bisa menggunakan air. Kalau lagi sholat, mau sholat nggak ada air sehingga nggak bisa wudhu, nggak ada debu sehingga nggak bisa tayamum, bagaimana? Ya, sholat apa enggak? Jawabnya tetap sholat. Ini yang dinamakan sholat menghormati waktu. Ya, sholat faqidut tahuraini. Sholatnya orang yang tidak memiliki sarana untuk bersuci atau menghilangkan hadas atau diperbolehkan untuk sholat. Ya, kan kita mau sholat berhadas kecil, otomatis kan harus wudhu, nggak ada air. Kita mau tayamum, nggak ada debu, sholat gak? Sholat. Saking pentingnya sholat. Contohnya apa? Naik pesawat, ya, naik pesawat. Air ada tapi terbatas, ya, untuk keperluan-keperluan yang sifatnya urgen, ya, buat buang air kecil atau buang air besar. Nah, kalau kita pakai air, orang lagi modal di dalam pesawat, kasihan nggak cebok dia? Ya, nggak bisa wudhu karena airnya terbatas. Mau tayamum, nyari debu di mana? Di dinding pesawat. Nah, dinding pesawat itu tuh lebih mulus daripada pipi perawan. Lo usap-usap tuh dinding, ya, mulusan tuh dinding pesawat daripada pipi perawan. Ya, apa ini? Buka kaca pesawat gitu. Ya, ada debu di karpet, gimana? Najis, nggak boleh kita pakai debu, ya, yang najis. Nah, kayak begitu gimana sholat? Sholat. Saking pentingnya sholat. Ya, sholatnya bagaimana? Ya sekena-kenanya, tanpa wudhu, tanpa tayamum, tanpa bersuci. Ya. Atau kalau lagi naik bis, bisnya bis umum. Kalau bis charter ntar ziarah bisa gitu, ya. Bis umum masuk waktu sholat, ya, bisa gak tuh? Pir, berhenti dulu Pir, gue mau sholat gitu. Berhenti gak tuh sopir? Berhenti. Kita turun tuh bis, jalan. Tapi yang mau nungguin lu, sampai lu gitu. Mau sholat nggak bisa wudhu, katakanlah bisa tayamum, ya, karena dinding bis mungkin kotor gitu, maksudnya ada debunya yang menempel gitu. Tapi bisa nggak sholat berdiri di bis? Ya, ruku, sujud bisa gitu. Mau nyungsep nggak bisa. Sholat apa enggak? Sholat. Saking pentingnya sholat. Ini yang namanya sholat menghormati waktu. Ya, sholat sekena-kenanya, tanpa memenuhi syaratnya, tanpa melaksanakan rukun-rukunnya yang harus dilakukan. Tetap sholat. Nanti ketika sampai di tempat atau waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan sholat secara sempurna, bisa mencukupi syaratnya, bisa mencukupi rukunnya, sholatnya diulang lagi. Ya, nih perhatian, ya. Lagi perjalanan jauh, kalau naik mobil pribadi, naik kendaraan pribadi, enak, gampang. Ya, naik mobil ke Semarang, ya, masuk waktu sholat, belok aja masuk ke masjid, ya, bisa wudhu, bisa bersih-bersih badan, bisa sholat dengan sempurna. Nah, kalau lagi naik kendaraan pribadi, kendaraan umum, bagaimana? Jangan main tinggalin aja, itu, ya.
Jangan sembarangin sholat. Ini perkara yang paling penting ya, ibadah yang paling penting yang harus kita perhatikan dan kita utamakan. Hatta ketika dalam perjalanan aja seperti itu, apalagi kalau dalam keadaan yang tidak darurat, dalam keadaan biasa-biasa aja, bisa wudhu, bisa pakai pakaian yang lengkap, bisa sholat dengan melaksanakan rukunnya, nah jangan ditinggal ya, jangan ditinggal. Jadi kembali lagi, kalau sholat tanpa bersuci, tanpa wudhu, tanpa tayamum, itu tetap dilaksanakan sholat. Nanti ketika keadaan sudah memungkinkan, maka sholatnya diulang lagi. Kalau gitu ngapain sholat menghormati waktu kalau bakalan diulang lagi? Mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Silahkan, misalnya ke Surabaya naik bis berangkat jam 10 pagi, otomatis di waktu zuhur itu sedang berada di atas bis ya. Katakanlah nanti bisnya ini berhentinya jam 7 malam misalnya, waktu zuhur, waktu asar masih di atas bis ya, masih di atas bis, kecuali kalau bisnya masuk ke rest area buat istirahat jam 4 sore atau jam 5 sore, bisa lah kita jamak takdim, jamak takhir gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih bis kapan berhentinya. Bagaimana sholat zuhur? Sholat gimana sholatnya? Ya sekenak-kenaknya tadi. Nggak usah, ntar aja kalau udah sampai tujuan baru sholat. Silakan. Kalau lo mati di tengah jalan, kena tuntutan sholat ya, akan ada pertanggungjawaban kalau ketika sudah masuk waktu sholat kita tidak melaksanakan sholat walaupun dengan cara menghormati waktu seperti tadi. Tuh, dalam keadaan bepergian, dalam perjalanan aja seperti itu, apalagi tidak dalam perjalanan, tidak dalam keadaan bepergian ya. Hati-hati, jangan ngerasa wah masih muda, masih sehat, masih gagah, umur masih panjang. Nggak ada yang tahu umur ya. Dari sekarang biasain ya, utamain selalu sholat ya, utamain selalu sholat. Kalau memang sedang melakukan apa-apa saja, masuk waktu sholat ya, lakukan sholat ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang tercatat sebagai orang yang memperhatikan terhadap ibadah sholat yang diwajibkan kepada kita. Kita perhatiin perintah Allah, insya Allah Allah perhatiin urusan kita. Yakin aja begitu. Ini introspeksi ya, perasaan susah amat nih gua nih ya, urusan gua nggak selesai. Introspeksi diri, kita udah menjaga atau memperhatikan urusan Allah, perintah Allah apa enggak? Jangan-jangan karena kita menyepelekan, apalagi sampai mengabaikan perintah Allah. Nggak heran kalau kemudian urusan kita nggak diperhatiin oleh Allah Ta'ala ya. Kalau udah perhatiin masih susah juga urusan kita, bagaimana? Ya husnuzan aja, itu merupakan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita ya, ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.